Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Arisa Arlindia dengan NIM 12022200004 akan membahas mengenai perencanaan kawasan strategis, perencanaan kawasan ekonomi khusus Semangke. Pertama, yang akan saya bahas yaitu mengenai landasan teori yang digunakan, yaitu menggunakan teori klaster terfokuskan kepada klaster industri. Klaster industri merupakan konsentrasi geografis dari perusahaan dan juga institusi yang saling berhubungan pada sektor tertentu, yang saling berhubungan karena kebersamaan dan juga saling melengkapi. Klaster industri mendorong perusahaan-perusahaan di dalamnya untuk saling bekerja sama dan juga bersaing satu sama lain. Teori klaster sendiri termasuk juga terdapat lembaga pemerintahan dan juga lainnya, seperti universitas, lembaga think tank atau pusat penelitian, dan juga penyediaan pelatihan kejuruan. Teori klaster sendiri termasuk juga kepada asosiasi perdagangan dan juga badan kolektif lainnya, dan perusahaan asing yang melakukan investasi pun juga dapat menjadikan bagian dari sebuah klaster. Klaster global merupakan melayani pasar nasional dan juga pasar global yang mudah terpapar kompetisi dengan wilayah dan negara lainnya. Klaster lokal yaitu melayani pasar lokal sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan manfaat adanya teori klaster yaitu untuk meningkatkan keterkaitan dan juga limpahan untuk mendorong perkembangan ekonomi yang pesat, meningkatkan jumlah perusahaan terkait, dan juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi tradisional. Definisi kawasan ekonomi khusus menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009, kawasan ekonomi khusus diartikan sebagai kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk melaksanakan atau menyediakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Terdapat 12 kawasan ekonomi khusus yang tersebar di Indonesia. Yang pertama yaitu kawasan ekonomi khusus Arun Loh Sewu Mawe, Semangke, Galang Batang, Tanjung Api-Api, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Mandalika, Palu, Bitung, Morotai, Maloi Batu Tatran Kalimantan, hingga kawasan ekonomi khusus Sorong. Tujuan dari pengembangan kawasan ekonomi khusus sendiri untuk mempercepat perkembangan daerah sebagai model terobosan dalam pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi seperti industri, pariwisata, dan juga perdagangan sehingga dapat menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. Fungsi dari kawasan ekonomi khusus sendiri yaitu untuk mengembangkan dan melakukan suatu usaha dalam bidang perdagangan, jasa industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata, dan juga bidang-bidang lainnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009, bahwasannya untuk kawasan ekonomi khusus, penetapan suatu kawasan ekonomi khusus harus terpenuhi atau harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak berpotensi untuk mengganggu kawasan lindung. Adanya dukungan dan juga dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota dalam pengelolaan kawasan ekonomi khusus. Terdapat kelembagaan dalam Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang diketuai atau yang diatasi oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Yang dibawahi terdapat Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus, Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus, Biro Investasi Kerjasama dan Komunikasi, Biro Hukum Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Biro Umum dan Keuangan, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tipe A, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tipe B. Kawasan Ekonomi Khusus Semangke Special Economic Zone telah dirancang oleh pemerintah Indonesia sebagai klaster industri untuk industri produk turunan minyak kelapa sawit. Salah satu kegiatan utama dari Pusat Kegiatan MP3EI Koridor 1 Sumatera telah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus nasional adalah kawasan ekonomi khusus Semangke yang terintegrasi dengan bisnis utama berupa industri hilirisasi kelapa sawit dan juga karet. Dalam gambaran umum kawasan ekonomi khusus Semangke, sejak 27 Februari 2012, bahwasannya Semangke telah ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus berdasarkan PP nomor 29 tahun 2012. Ada batasan-batasan kawasan khusus Semangke ini, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Desa Kramat Kuba, sebelah selatan berbatasan dengan PTPN 4 Persero Kebun Mayang, sebelah timur berbatasan dengan PTPN 4 Persero Kebun Gunung Bayu, dan juga di sebelah barat yaitu terdapat berbatasan dengan Sungai Bahbolon.
Dengan landasan hukum yaitu PP nomor 29 tahun 2012, Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaannya itu adalah PT Perkebunan Nusantara 3 dengan luas areanya yaitu adalah 2002,7 hektar dengan kegiatan utama yaitu industri kelapa sawit, pariwisata, logistik dan juga industri karet dengan target investasi pada tahun 2031 yaitu 129 triliun dengan target tenaga kerja yaitu 83.304 orang. Dengan lokasi itu di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya di sini adalah adanya rencana dan pengelolaan dari kawasan ekonomi khusus Semangke dari beberapa aspek proyek yaitu dari pembangkit listrik, limbah berbahaya, perkebunan kelapa sawit, pengangkutan logistik, dan juga terdapat intervensi pertumbuhan ekonomi dan juga manfaat bagi masyarakat. Untuk pembangkit listrik yaitu sebesar 64 megawatt dari 250 megawatt dengan kapasitas pembangkit listrik tenaga gas yang diusulkan. Dengan manfaat, yaitu layanan listrik dapat lebih cepat terrealisasi, meningkatkan citra kawasan ekonomi khusus sebagai zona hijau dan juga mengurangi emisi karbon dioksida. Untuk limbah berbahaya, yaitu adalah untuk membangun instalasi pengelolaan limbah berbahaya dengan kapasitas 100.000 ton per tahunnya di dekat kawasan ekonomi khusus. Dengan manfaat menghemat biaya truk dan biaya pengiriman, mengurangi emisi GRK, menghasilkan produk daur ulang hingga menghindari kerusakan lingkungan. Untuk perkebunan kelapa sawit, untuk intervensi pertumbuhannya itu mewajibkan penerapan BMP dan sertifikasi RSPO dengan manfaat bagi masyarakat berpotensi untuk menetapkan harga jual premium, menyelamatkan hutan seluas kurang lebih 20.000 hingga 30.000 hektar, meningkatkan nilai ekonomis dari jasa ekosistem. Untuk pengangkutan logistik, mengangkut setengah jumlah kargo dari kawasan ekonomi khusus ke pelabuhan Kuala Tanjung dengan manfaat yaitu mengurangi polusi udara dan emisi gas rumah kaca dan juga menghemat biaya operasional truk secara signifikan. Selanjutnya rencana dan pengelolaan kawasan ekonomi khusus Semangke dalam beberapa aspek lainnya yaitu adalah aspek lingkungan. Dalam keberlanjutan lingkungan ataupun ekologi menjadi perhatian utama yang sangat penting dimasukkan keadaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kawasan ekonomi khusus Semangke. Karena keberlanjutan ekologi dan juga keberlanjutan ekonomi sebagai parameter dan aset utama yang menyediakan sebuah kebutuhan manusia. Untuk aspek infrastruktur sendiri, terintegrasi dan berkelanjutan secara lingkungan dan ekologi menunjukkan adanya keterkaitan dan juga ketergantungan antara beberapa industri sehingga pembangunan instalasi pengelolaan air limbah dengan kapasitas 250 meter per kubik per jam di kawasan ekonomi khusus Semangke sebagai salah satu kesatuan dari berbagai kegiatan aktivitas produksi industri yang dilakukan secara terpadu menyeluruh yang mencakup pertimbangan kualitas dan kuantitas limbah menjamin terwujudnya keselarasan dan juga keseimbangan serta kelestarian kemampuan daya dukung sumber alam dengan memperhatikan kepentingan masa depan. Selanjutnya terdapat beberapa fasilitas yang sudah tersedia dalam kawasan ekonomi khusus Semangke, yaitu adanya pusat pembuangan air, kantor administrator, fasilitas pengukuran gas, pengelolaan air limbah, pusat inovasi kelapa sawit, fasilitas persediaan air bersih, pembangkit listrik, stroke tank, jalur kereta, dry port internasional, dan juga tentunya ada jalan utama. Selanjutnya yaitu dari aspek kependudukan dan juga aspek ekonomi. Dalam aspek kependudukan, meningkatnya ketersediaan sebuah lapangan pekerjaan akan berdampak positif terhadap distribusi kesejahteraan dan pendapatan masyarakat sekitar, sehingga semakin besar kesempatan masyarakat untuk memperoleh menikmati pendidikan yang ada, yang nantinya pada akhirnya menghasilkan sebuah tenaga kerja yang potensial dengan pendidikan yang berkualitas di bidangnya, sehingga stabilitas sosial dalam kawasan ekonomi khusus Semangke dapat terjamin. Untuk aspek ekonomi sendiri, dalam pertumbuhan industri dan UKM yang sehat, dengan adanya kawasan ekonomi khusus Semangke, klaster industri diharapkan mampu mendorong terbentuknya beberapa industri kecil menengah yang didirikan oleh masyarakat secara swadaya dengan bantuan modal dari pihak industri. Sehingga dengan adanya UKM akan mampu memberikan kontribusi lebih kepada pemerintah daerah serta pendapatan domestik brutonya. Selanjutnya terdapat pengelolaan kawasan ekonomi khusus Semangke yaitu adanya stakeholder dalam pengelolaan kawasan ekonomi khusus Semangke yaitu terdapat 26 stakeholder di mana 26 ini diperkirakan memiliki kepentingan dan juga pengaruh dalam pengelolaan kawasan ekonomi khusus Semangke.
Yang pertama yaitu adanya Kementerian Koordinator Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dewan Nasional, BPKPM, Kementerian Keuangan, Kementerian atau Dinas Perindustrian, Kementerian atau Dinas Perdagangan, LSM, OKP atau Ormas, masyarakat sekitar, pelaku industri, karyawan perusahaan atau serikat buruh, Dispenda Provinsi atau Dispenda Kabupaten, Kementerian PUPR, konsultan atau kontraktor, administrator kawasan, Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaan, PT Perkebunan Nusantara 3 Persero, Kementerian atau Dinas Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian atau Dinas Perhubungan, Kementerian atau Dinas Tenaga Kerja, Kementerian atau Dinas Agraria dan Tata Ruang, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Dewan Kawasan, perguruan tinggi atau lembaga penelitian, konsumen, hingga Polri sampai TNI dan sejenisnya. Secara keseluruhan, stakeholder tersebut memiliki beberapa pengaruh dan juga kepentingan yang tinggi dalam pengelolaan kawasan ekonomi khusus Semangke. Yang secara umumnya, stakeholder pemerintah memiliki berbagai peran sebagai regulator, manajemen penyelenggaraan atau badan usaha dan administrator, sebagai fasilitator dan juga evaluator dalam pengelolaan kawasan ekonomi khusus dari Semangke. Selanjutnya terdapat permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kawasan ekonomi khusus Semanggi, yaitu adanya infrastruktur yang belum tuntas atau infrastruktur kereta api. Pembangunan jalur kereta api yang menunjang kawasan ekonomi khusus Semanggi belum bisa diselesaikan dengan baik. Permasalahan di kawasan ekonomi khusus Semanggi ini yaitu pembebasan lahan yang berhubungan langsung terhadap pembangunan jalur kereta api. Pembangunan infrastruktur gas juga belum menunjang kegiatan di kawasan ekonomi Semangke karena belum terselesainya. Dan yang keempat yaitu mengalami hambatan dari sisi pemasaran calon tenan yang masih jauh di bawah target, belum adanya terkoneksinya jalan tol Trans Sumatera dengan wilayah kawasan ekonomi khusus Semangke, dan juga belum optimalnya pemanfaatan pelabuhan Kuala Tanjung. Selanjutnya ada beberapa kebijakan dan strategi dari kawasan ekonomi khusus Semangke, baik itu sudah diterapkan maupun kebijakan untuk kedepannya. Manajemen sebuah kelembagaan penyelenggaraan kawasan ekonomi Semangke sebagai aktor utama suatu berdasarkan peraturan negara terkait kawasan ekonomi khusus sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus pasal 42 terkait pengelolaan kawasan ekonomi khusus yang dilakukan oleh administrator dan badan usaha pengelola, yang meliputi penegakan aturan seperti perizinan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengadilan, operasionalisasi kawasan ekonomi khusus, serta penyampaian laporan berkala dan insidental kepada Dewan Nasional atau Dewan Kawasan. Strategi pengelolaan kawasan ekonomi khusus Semangke klaster industri hilir terintegrasi dan berkelanjutan. Yang pertama yaitu pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus Semangke berdasarkan spesifikasi klaster industri dan juga manajemen pengelolaan lingkungan kawasan berbasis ISO atau International Organization for Standardization. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah strategi kedua yaitu adalah untuk menerapkan kebijakan investasi yang kondusif serta mengembangkan strategi pro pelaku industri dalam negeri dan masyarakat lokal sebagai komponen eksistensi kawasan ekonomi khusus. Strategi ketiga, meningkatkan supremasi hukum dan kelembagaan penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus Semangke yang menjunjung nilai-nilai pembangunan berkelanjutan. Dan strategi keempat yaitu penerapan konsep CSR terpadu dan community development serta pemberian penghargaan hukuman bagi pelaku industri yang proaktif terhadap pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya itu ada kebijakan strategi yang bisa diterapkan ke depannya yaitu berkaitan dengan Green Growth Intervention. Untuk pembangkit listrik yaitu kebijakan potensial atau faktor yang memungkin yaitu adalah meninjau kembali kebijakan feed-in tarif saat ini yang terhadap sumber daya terbarukan, menggunakan skema kemitraan, melanjutkan reformasi sistem energi pricing seperti reformasi subsidi bahan bakar fosil. Untuk perkebunan kelapa sawit, kebijakan potensial atau faktor pemungkinnya yaitu adalah mendukung perkebunan rakyat untuk memperoleh legalitas demi memenuhi persyaratan sertifikasi RSPO dan merencanakan upaya mendapatkan status layak pendanaan dari bank agar kesempatan untuk mengakses dana CPO dan juga RSPO. RSPO Smallholder Support Fund layanan satu pintu dari Badan Pertahanan Nasional untuk mengurus status pertanahan
kerjasama antar kementerian dalam penyelesaian sengketa konsesi pertambangan atau kehutanan atau perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya yaitu limbah berbahaya. Dalam kebijakan potensial atau faktor memungkinnya, yaitu terdapat membatasi pengangkutan limbah berbahaya keluar pulau jika terdapat instalasi pengelolaan limbah berbahaya, menggunakan skema kemitraan publik swasta, meningkatkan pemantauan dan pemberian penghargaan atau insentif bagi penerapan kebijakan pembuangan limbah berbahaya, dan juga pengangkutan logistik, yaitu kebijakan potensial atau faktor pemungkinnya di antara lain terdapat pemberian suntikan modal oleh pemerintah, mengidentifikasi pilihan-pilihan untuk mendapatkan pendapatan tambahan melalui pengembangan bisnis angkutan di Sumatera Utara. Selanjutnya, agenda penelitian masa depan. Yang pertama, untuk adanya sebuah analisis dalam penyusunan rencana pembangunan infrastruktur di kawasan strategis ekonomi khusus Semangke. Selanjutnya, terdapat kajian analisis peninjauan kebijakan kawasan strategis ekonomi khusus di studi kasus kawasan ekonomi khusus Semangke, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu bisa dianalisiskan kajian dalam peninjauan kebijakan untuk beberapa tahun yang mendatang. Selanjutnya yaitu ada analisis pengembangan perekonomian dalam peningkatan daya saing di kawasan strategis ekonomi khusus Semangke. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.